teman-temannya di sini kita belajar abidama. Teman-teman unik ya, belajar dengan metode kita itu dalam 2 hari mudah-mudahan umumnya gambaran umum sudah ada sehingga teman-teman akan mudah untuk belajar. Nah, jadi setelah ikut saya harapkan teman-teman mencari guru-guru saya, ada Pak Pandit ya, ada Pak Slamet Rojali, ada Pak Dodi dan ada Ibu Meta Dewi Wong. Kembali lagi karena yang saya ajarkan hanya basic sekali. Bukan yang dalam, itu abidama tuh luas sekali. Saya hanya abidama tasanggaha yang kerangka utamanya. Tetapi dengan kerangka utama ini kalau teman-teman sudah bisa memahami, maka yang lain itu akan bisa lebih mudah. Problem orang untuk belajar abidama adalah di dasarnya, teman-teman. Abidama itu seperti sekolah kedokteran. Kita belajar tentang tubuh bagaimana mengatasi penyakit, betul kan ya? Nah, di sana kalau kita nggak ngerti kepala, nggak ngerti badan, di kepala itu ada mata, di badan itu ada jantung. Kalau pada saat operasi untuk memperbaiki penyakit di sekolah kedokteran itu, seseorang dibilang mata, dia nggak ngerti mata itu apa. Mata itu dianggap seperti di badan, bisa nggak dia berkembang? Mengobati? Nggak bisa. Oleh karena itu kalau orang sekolah kedokteran ya, di tahun pertama teman-teman, dan kedua, dia hanya mengulang dan mempelajari begitu banyak data-data tentang pelajaran biologi. Sehingga di tahun ketiga, keempat, mereka mampu menganalisa teman-teman. Abidama di awalnya begitu banyak data, yaitu cita 121, kemudian cetasika hanya 52. Kemudian terakhir rupa 28, cuma ini. Jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah, ini besok kita sudah kuasai. Dan beberapa mungkin sekitar 35% itu bisa mengucapkan di dalam ingatan. Nah, metode kita disebut metode SM. Bisa mengkondisikan teman-teman untuk bisa mengingat cita, cetasika, dan rupa. Tapi menurut pengalaman, memang tidak 100% yang bisa teman-teman. Sekitar 35%, itu pun sudah bagus. Tetapi kalau diulang lagi nanti akan menjadi 100% yang ikut bisa. Tapi perlu waktu ya. Nah, jadi untuk itu teman-teman, saya harapkan supaya teman-teman mau merendahkan hati juga untuk mau belajar. Karena manfaatnya ini terlalu besar, tidak ternilai. Nanti akan saya gambarkan hidup kita misalkan, apa sih tujuan kita? Kita seringkali kita punya tujuan apa? Manusia kita hidup tuh banyak sekali persoalan ya. Tapi kalau kita hidup sebagai orang miskin, kira-kira mudah gak menghadapi kesulitan, menghadapi hidup? Kalau kita miskin, susah ya, sehingga orang berlomba-lomba. Saya ingin kaya. Karena berpikir kalau kita kaya nanti, maka kita bisa terbebas dari penderitaan. Banyak orang begitu kan? Tapi apa yang terjadi teman-teman? Begitu orang ini beruntung, dia bisa menjadi orang kaya. Apakah dia sudah bebas dari penderitaan? Belum ya. Seringkali justru lebih menderita loh. Dia bisa bingung, dulu waktu saya miskin, maksudnya waktu dia belum kaya, hidupnya happy dengan keluarga, bisa bercengkerama, tertawa, bisa ada waktu yang santai. Begitu semakin kaya, semakin stres. Pagi sudah berangkat kerja, malam pulang masih ada kerjaan. Dengan anak, dengan istri hubungan semakin tipis. Ketegangan memuncak, yang ada justru cuma perintah, hidup menjadi semakin kaku. Banyak terjadi begitu loh. Bahkan orang kaya sering dikatakan tersenyum pun dia seperti lupa tersenyum. Nah teman-teman, setelah orang ini jadi orang kaya, dia berpikir bahwa setelah kaya dia terbebas dari penderitaan. Seringkali orang berkonsep demikian loh, maka dia mengejar untuk mencapai kekayaan. Tetapi setelah kaya, dia masih menderita. Atau mungkin lebih menderita teman-teman. Kalau saya bertanya kepada hadirin di sini, tolong barangkali bisa dijawab. Mengapa setelah dia mencapai tujuannya jadi orang kaya, dia masih menderita? Esensi sekali ini. Mengapa? Apalagi? Egonya semakin besar. Apalagi? Semua jawaban pasti betul. Ya, udah ngangkat tangan. Oh enggak, lagi garuk-garuk angkat tangan. Ya enggak apa-apa. Nanti jawab ya, silahkan. Kita ini aja ya, kita kelas di sini non formal ya, jangan terlalu tegang, takut. Saya juga bukan seorang ahli, bukan. Saya cuma seorang yang punya niat baik. Saya belajar abidama tuh belasan tahun, demikian susah.
Saya kepingin tidak lagi ada orang yang susah seperti saya. Saya ingin teman dengan waktu yang singkat bisa mengenal Abhidhamma, lalu hidupnya berubah. Nah, seperti yang saya sudah alami begini teman-teman ya. Saya kepingin share seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Saya akan sering bertanya kepada teman-teman. Tapi pertanyaan saya satu macam saja. Siapa yang mau bertanya? Jadi nggak usah takut. Ya, tadi sudah dijawab, benar itu semua. Mengapa orang semakin kaya, sudah tercapai kaya, kenapa masih menderita? Jawabannya adalah karena kekayaan ada di bidang yang sebelah sini, yaitu bidang samsara. Karena kekayaan ada di bidang yang lingkaran samsara, walaupun kita mencapai, kita masih di dalam proses kesengsaraan. Kalau kita mau mencapai kehidupan yang bebas dari penderitaan, bidangnya di luar samsara. Ini tujuan kita. Tapi untuk ini kita harus menjadi master objektif, yaitu nibbana. Maka kita harus pandai memerankan diri sebagai slave, pelayan. Mau melatih kesabaran, mau menolong orang lain, mau seharusnya marah kita memaafkan, mau belajar meningkatkan panya, mau bermeditasi secara teratur. Ini teman-teman, jangan muluk-muluk, kita mau dibana, tapi hari-hari nggak mau belajar dhamma. Hari-hari nggak mau mengontrol emosinya, marah-marah dan marah. Hari-hari lupa diri cari kekayaan, cari terus kekayaan. Bagaimana bisa dia mencapai tujuannya? Saya yakin semua sama. Saya mau mengalami nibbana. Betul, setuju ya? Setuju 100%. Semua mau, tetapi mengapa kita masih mundar-mandir terus? Teman-teman, tolong diingat ya. Kita sampai hari ini cuman kerjanya mondar-mandir. Betul enggak? Kita cuma mondar-mandir. Sampai Sang Buddha bilang begini, air mata kita yang kita teteskan dibandingin dengan 4 samudra, dengan semua samudra dikumpulkan, mana lebih banyak? Air mata kita. Begitu banyak kita sudah mondar-mandir, keliling, lahir mati sampai sekarang. Ya, betul nggak seperti itu? Kita masih mau nggak lahir lagi? Poinnya sudah di depan mata, teman-teman. Kita sekarang berhadapan dengan ajaran Buddha. Sungguh sulit untuk bertemu dengan ajaran Buddha. Sungguh ini. Kenapa sungguh sulit bertemu dengan ajaran Buddha? Tahu? Ingat gak ceritanya? Seorang pemuda Sumedha bertemu dengan Buddha di Bangkara. Pemuda Sumedha ini di masa tersebut dia punya potensi loh untuk mencapai arahat. Tetapi beliau bertekad ingin menjadi sama Sang Buddha. Tahu tidak berapa waktu yang diperlukan seseorang yang bisa mencapai arahat di kehidupan itu? Lalu dia menolak, menunda, tapi ingin menjadi sama Sang Buddha karena dia begitu luhur, dia ingin membagi ke banyak orang. Agar banyak orang terbebas dari penderitaan yang dia tahu itu sangat berat. Lahir lagi. Sangat berat sekali. Jadi manusia, jadi binatang, jadi setan, jadi apa segala macam. Jadi orang cacat, jadi orang kaya tetapi mungkin banyak penderitaannya, macam-macamnya, penyakit dan lain-lain. Dia melihat begitu banyaknya sakit yang harus dilalui. Dia ingin menjadi seorang sama Sang Buddha demi menolong banyak makhluk. Berapa waktu yang diperlukan pemuda Sumedha ini untuk menjadi seorang sama Sang Buddha? Tahu? Dia perlu waktu 4 asangkaya kapa dan 100.000 kapa. 1 kapa itu 1 masa dunia. 1 masa dunia aja kita lahir udah berapa juta kali di satu bumi ini. Ini 4 asangkaya kapa dan 100.000 kapa. Baru dia bisa menjadi seorang sama Sang Buddha. Artinya apa teman-teman? Kita untuk bisa bertemu seorang sama Sang Buddha sangat sulit apa mudah sekali? Sangat sulit. Kalau sangat sulit bisa bertemu dengan ajaran seorang sama Sang Buddha, sulit juga untuk bertemu dengan ajarannya.
Teman-teman kita hari ini duduk begini bahagia, kita akan bertemu tidak dengan ajaran Buddha? Dan kita sudah bertemu sering ke wihara, betul? Jadi teman-teman beruntung tidak? Beruntung. Poin pertama, gunakan manfaat ini. Kedua, pertama, bertemu dengan Buddha sulit, bertemu ajarannya sulit. Kedua, sungguh sulit untuk menjadi manusia. Ya, teman-teman yang sudah membaca buku ini memang saya selalu kalau mengurai ini ya, itu bukan ilmu saya teman-teman. Ilmu dari guru A, B, C, D, kadang-kadang dari teman, kadang-kadang dari anak-anak tuh saya bawa di kelas ini teman-teman. Jadi memang begitulah cara saya menyampaikannya. Saya serap saja. Saya ini ibaratnya burung beo yang menyampaikan gitu ya. Nah, sungguh sulit untuk jadi manusia. Ibaratnya seekor kura-kura buta ya. Dia naik ke permukaan laut setiap 100 tahun sekali sampai dia bisa bertemu dengan satu bulatan sebesar lingkaran ini, lehernya muncul, kesempatannya itu untuk bisa lahir jadi manusia. Sangat sulit tidak? Sangat sulit. Mengapa demikian? Karena lahir jadi dewa memang enak ya teman-teman ya. Tapi lahir jadi dewa kalau lupa untuk berbuat baik karena hidup sangat melimpah ya, itu dapat. Kalau sudah jatuh di bawah untuk naik lagi, sulit. Kenapa? Di bawah tuh sulit sekali berbuat kebaikan. Bahkan dikatakan bahwa kalau lahir jadi seekor sapi, bukan seorang sapi, seekor sapi. Sapi ini bukan binatang buas loh teman-teman, ya kan? Dia nggak menyerang makhluk-makhluk, malah membantu manusia ya. Tenang lagi kelihatannya ya. Dia makannya pun bukan makan yang daging-daging, cacai loh. Betul tidak begitu? Pertanyaannya, sapi ini kalau meninggal, sapi bukan meninggal, sapi mati ya. Dia cenderung lahir di mana teman-teman? Sapi ini bukan binatang buas, tidak membunuh, tidak menyerang, makanannya pun cacai ya teman-teman ya. Cenderung lahir di mana? Sapi. Ternyata kecenderungannya dia lahir di alam yang rendah juga. Kenapa begitu? Dia tidak melakukan kejahatan. Tapi sapi pikirannya hanya melekat kepada apa yang dimakan. Ingin makan, makan, makan. Pikirannya hanya makan, makan dan loba, loba, loba. Ini jadi kondisi lo untuk dia lahir. Jadi sungguh sulit untuk naik lagi kalau sudah turun di alam 4 rendah. 4 alam rendah. Sungguh sulit untuk mencapai manusia teman-teman. Nah di sini saya ketemu, wah manusia ini ya. Luar biasa enggak? Sungguh beruntung tidak? Sungguh beruntung loh. Mau nggak keberuntungan ini kita sia-siakan? Kita sudah lahir berkali-kali loh, mondar-mandir, jadi segala macam itu ya. Sekarang jadi manusia nih, dan manusia dikatakan inilah posisi terbaik manusia, the best choice untuk to be better loh. Ini momennya. Ketiga, nah ini saya punya asisten yang bagus ya. Sangat sulit untuk mendengarkan Dhamma. Sanya ini cang ingatan nggak inget ya, nggak ini nggak kekal, ini asisten saya bagus ini disiapkan. Ya. Nah, sungguh sulit untuk mendengarkan Dhamma. Ini Sabtu, kebanyakan orang sudah pergi ke puncak, betul tidak? Atau tidur dulu, bangun siangan, mumpung perek ya capek. Teman-teman di sini bisa datang pagi-pagi sudah hadir kemari. Begitu banyak orang mendengarkan yang lain, di sini teman-teman mendengarkan Dhamma. Kenapa? Ya. Jadi diantara begitu banyak manusia, dia mendengar di sana, mendengar di sini, hanya sedikit loh yang mendengarkan Dhamma. Nanti kita compare mengapa dengan mendengarkan Dhamma bisa lebih ini. Bukan kita mau unggul-unggulan menang-menangan sama orang agama lain, bukan. Tetapi di ajaran Buddha itu punya satu khas yang istimewa sekali. Istimewa sekali yang di luar nggak ada. Ini nanti kita dapatkan. Sungguh sulit untuk bisa mendengarkan Dhamma. Sungguh sulit juga dikatakan ini untuk bisa bertahan hidup. Kita masih bisa ya bertahan hidup ya. Kalau kita nggak bertahan hidup, mungkin kita lagi berjuang hidup ya, boro-boro memikirkan ini ya Dhamma ya. Ini lainnya yang saya mau sebetulnya buat ini.
Nah, walaupun sangat sulit untuk berada dalam sasana, kita sekarang sedang bertemu dengan sasana. Ya. Jadi pertama adalah sangat sulit untuk bertemu dengan ajaran. Ya, karena seorang Buddha sulit, bertemu dengan ajarannya sungguh sulit. Untuk menjadi manusia itu sulit sekali ya. Dan kita sudah juga jadi manusia. Jadi biku juga luar biasa susahnya, teman-teman. Nah, kita memang belum jadi biku, tapi kita rubah artian biku itu adalah sebagai pertapa yang menjalankan 5 sila dengan sebaik-baiknya. Lalu bertemu dengan ajaran Buddha itu sulit sekali. Apalagi teman-teman ya, bertemu dengan ajaran Buddha yang langsung membuka cara untuk mengikis loba, dosa, dan moha, lalu menghantar lebih jelas melihat kepada sasarannya. Dalam artian ini saya mengacu kepada Abhidhamma ya. Untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang murni itu terlalu susah. Seperti kita lihat ajaran-ajaran yang lain di agama-agama lain ya kan, banyak, tapi begitu banyak tidak cabang-cabangnya. Banyak ya. Setiap cabang-cabang merasa unggul ya kan ya. Ajaran Buddha teman-teman juga sudah terbelah-belah, berkembang, tetapi ajaran yang betul-betul bisa mengantar kita untuk melihat loba dosa moha, mengikis loba dosa moha, mengatasi loba dosa, untuk menembus, memahami kehidupan tidak lain cuman pancakanda, yaitu nama dan rupa yang tercekram oleh anicca, dukkha dan anatta. Sungguh sulit dicari. Dan ajaran yang kita buka hari ini adalah semata-mata untuk memperlihatkan siapakah kita. Kita tidak lain adalah fenomena batin dan jasmani, di mana batin dan jasmani kita sesungguhnya berubah, tidak memuaskan, dan tidak ada aku. Ini nanti akan saya munculkan di proses pikiran ini teman-teman. Sebentar lagi kita akan masuk di rangkaian proses ini. Kalau kita ingin kenal siapa diri kita, kuasai ini dan kita akan kenal. Karena di sini kita akan tahu betul diri kita. Mengapa kita begini, mengapa kita begitu, mengapa kita lelaki, mengapa kita perempuan, ya. Mengapa kita beruntung, mengapa kita kurang beruntung, mengapa kita sabar, mengapa kita marah. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke sini, teman-teman. Sampai di sini mau ada tanya tidak? Ya, silakan. Barangkali mau tanya. Kalau belum, saya masih mau ini dulu ya. Pemanasan dulu ya. Mengenal kesadaran atau cita. Apakah kesadaran? Kebanyakan orang tidak tahu arti sesungguhnya kesadaran. Mereka mengenal kesadaran atau pikiran sebagai aku. Karena itu, bila kesadaran melihat muncul, mereka katakan apa? Aku melihat ya, aku melihat. Begitu pula bila kesadaran mendengar muncul, melakukan fungsinya, mereka katakan apa? Aku mendengar. Sesungguhnya pikiran adalah keadaan mengetahui objek cita atau proses mengetahui objek. Kita menganggap pada saat melihat aku, mendengar aku. Nah, selama masih aku ini menjadi dominan, maka dia akan terus problem. Karena dia terperangkap oleh aku ini, teman-teman. Ya. Mengenai aku, saya kayak pengen kasih contoh ringan. Teman-teman pernah digigit nyamuk tidak? Pernah ya? Sakit tidak digigit nyamuk? Gatal sakit ya? Teman-teman pernah digigit manusia? Ya simbolis, bukan digigit betulan. Pernah digigit manusia? Pernah. Rasanya gimana? Sakit. Mana yang cepat hilangnya? Sakit digigit nyamuk dan sakit digigit manusia. Sakit digigit nyamuk ya, begitu sakit cekit-cekit kita bisa lupakan loh. Tapi sakit digigit manusia, 5 menit, sehari, seminggu, sebulan, setahun, hilang tidak? Tidak. Maksudnya sakit digigit manusia bukan digigit betulan. Maksudnya disakiti, apakah dihina, dimarahin, ya begitulah ya, bisa ditangkap kan ya. Pokoknya menyakiti kita kan.
Mengapa teman-teman? Digigit nyamuk sakit, kita bisa lupakan. Digigit manusia sakit, tetapi mudah atau susah dilupakan? Mengapa? Karena kita mencengkeram ego. Kita menganggap, wah, dia yang jahat. Kita padatkan, kita satukan kelompok pancakanda yang kita lihat ini sebagai orang jahat. Dan kita juga memadatkan diri kita. Fenomena 5 kanda ini kita anggap sebagai aku. Ada satu kesatuan. Ini teman-teman. Ini yang membuat kita tuh luka lama. Menderita lama. Bisa ditangkap ya? Nanti saya kupas lagi lebih teliti. Ya, di dalam proses mengetahui objek ini, tidak ada makhluk atau sosok tersembunyi yang mengatur, mengontrol proses pikiran, melihat, mendengar, dan sebagainya. Yang ada adalah munculnya kesadaran karena terkondisi oleh objek-objek yang menyentuh salah satu dari 5 pintu indera, sehingga muncullah rangkaian pikiran. Nah teman-teman, hari ini pagi ini akan mulai dengan pelajaran pikiran. Pikiran ada 121 teman-teman ya. Nanti ya, ternyata teman-teman, pikiran tidak pernah hadir tanpa ada objeknya. Karena ada objek timbullah kesadaran. Teman-teman sekarang melihat, betul? Ada nggak yang tadi tidak mendengar? Ada. Melihat, mendengar ya. Melihat, mendengar, berpikir, semua itu silih berganti. Tetapi begitu muncul satu objek, dia memberikan impact ke pikiran, kemudian pikiran bereaksi. Jadi objek itu begitu dominannya menguasai pikiran kita nanti. Dan begitu objek itu menyentuh dari 5 indera kita, kemudian diteruskan oleh indera ke-6, terjadilah kemudian rangkaian proses berpikir. Sehingga teman-teman ya, saya sering mengatakan tadi, kalau orang sudah berbuat marah, seperti contohnya kita ini ya kan ya, kita sering marah kan ya. Kalau kita pagi ini marah, siang marah, teman-teman, sore ini kita mudah marah gak? Mudah marah ya. Lihat di dalam proses pikiran. Marah muncul di sini. Pelan-pelan ini dulu gambarannya ya, nggak apa-apa. Karena adanya objek. Objek itu muncul di sini. Atita bawangga calanga bawangga paceda, lalu panca duara wajana. Nggak apa-apa, saya ini dulu bahasa palingnya, ntar saya ulang. Di sini mengarahkan ke objek. Objek itu apa? Misalkan objek mendengar yang tidak menyenangkan. Terjadilah kesadaran mendengar. Kesadaran ini belum tahu itu apa. Ada kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran menerima. Kemudian kesadaran memeriksa. Lalu ada kesadaran memutuskan, wotapana. Di sini teman-teman problem muncul. Di sini persepsi kita muncul. Logika kita, karakter kita, pengetahuan kita. Sehingga di sini muncul suka dan tidak suka. Objek ini lalu direspon menjadi, kalau suka kita loba, kalau nggak suka cenderung kita marah, teman-teman. Lalu tadaramana. Ini nanti akan kita kupas ya. Nah, sebelum itu, tolong ambilin itu deh, box. Saya mau mengenalkan juga metode kita, teman-teman. Ini apa? Kita akan mempelajari abhidhamma ya, ada cita, cetasika, dan rupa. Nanti di hari terakhir, teman-teman sebetulnya bisa mengingat banyak. Dan sebetulnya ya, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk menghafal, teman-teman. Karena metode kita bukan menghafal. Metode kita disebut metode SM, itu pertama adalah memahami. Jadi kayak pagi ini saya buka itu dengan cerita dulu untuk memahami dulu. Dan menumbuhkan minat. Lalu akan saya jelaskan dengan pemahaman. Setelah dipahami, kemudian diulang-ulang. Dan sesungguhnya teman-teman, waktu terjadi misalkan memahami kesadaran mendengar ya, waktu memahami kesadaran mendengar, sesungguhnya terjadi gak praktek kesadaran mendengar? Praktek.
Dengan menggunakan ini 3 macam, memahami, mengulang, dan mempraktekkan, maka kita akan belajar abidama dengan cepat sekali untuk memahami proses yang terjadi setiap saat lewat 5 indera dan satu lagi indera pikiran. Jadi kita tidak menghafal teman-teman, tapi mengulang intinya. Mengapa dengan mengulang kita bisa mengingat begitu banyak? Ini saya jelaskan demonya, ya. Jadi nggak usah khawatir. Biasa kalau orang kan pertama buka suka demo-demoan. Deddy Corbuzier aja juga suka demo kan ya. Nah ini juga saya punya demo kit. Gak kalah. Nih, lihat. Bisa kelihatan kan ya, nggak usah disebut. Dia biasanya pakai besi kan ya. Besi dibengkokin bisa bengkok. Kalau plastik, Deddy bisa gak pernah lihat ini plastik dibengkokin? Gak pernah kan ya. Tapi cara saya demo bukan seperti Deddy Corbuzier, udah tegang aja ngeliatin gitu, ntar bengkok apa gimana. Cukup dilihat saja ya, ini yang pertama. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini, terlihat? Kelihatan. Cukup. Itu demonya. Kelihatan? Kelihatan. Terakhir dia 5 cukup. Ini mainan saya masih anak-anak. Kelihatan? Teman-teman. Tadi pertama saya ngangkat apa? Kedua. Ketiga. Lilin. Keempat. Kelima. Luar biasa, tepuk tangan. Teman-teman bisa mengingat begitu banyak 5 item sekaligus. Adakah yang tadi menghafal? Tidak dihafal kan? Itulah fungsi pikiran. Di dalam satu rangkaian proses berpikir, ada satu proses terakhir, yaitu tadaramana. 2 ini melakukan fungsinya untuk saving objek itu, sehingga dia tidak lupa. Bahkan semua kejadian teman-teman tidak ada satu momen kesadaran, momen berpikir kita yang hilang. Begitu kita meninggal, itu semua terbawa teman-teman. Kenapa? Jadi ada orang bilang semua perbuatan kita dicatat loh katanya. Oleh siapa? Malaikat Jibril katanya ya. Wah, kasihan bener dia capek-capek catat. Padahal itu bukan dicatat teman-teman. Semua pengalaman kita yang sudah prosesnya selesai di sini, dia tidak hilang. Kayak teman-teman tadi sudah liwat, tapi kesadaran penuh, dia sampai kemari. Begitu diangkat lagi, bisa teman-teman. Ini adalah kesadaran lewat 5 indera. Tapi setelah dia lewat, masuk lewat indera berikutnya. Yang ini pintu batin. Ini pintu indera. Ini pintu batin. Pintu batin dapat mengangkat apa yang sudah diterima oleh 5 indera. Sekarang demo lagi. Objeknya bukan di sini. Objeknya di rumah. Kalau teman-teman tentu tempat yang paling indah, ya selain yang tempat kecil itu WC. Kemudian kita tidur kan berbareng di kamar tidur kan. Tempat tidur kita, di ruangan kita ada jam ya. Kita bisa melihat sekarang jam kita, betul? Kita juga bisa mengingatkan tempat yang paling enak untuk membaringkan kepala kita. Walaupun ada bau-baunya, tapi itu paling nyaman. Di hotel lebih bersih, tetapi tetap kita rindu yang itu di rumah, betul? Warna bantalnya teman-teman sekarang bisa diingat gak? Bisa dilihat? Bisa terlihat ya? Bisa terlihat. Dan itu muncul lewat proses pintu batin. Pintu batin bisa mengangkat semua kejadian yang sudah lewat teman-teman. Betul begitu dan jelas ya? Nah ini teman-teman, fenomena kejadian ini sehari-hari yang kita akan kupas. Kejadian sudah terjadi, orang membuat kita kesel, misalkan orang pukul kita. Ini ada kejadian di sini, tubuh kita sakit, ini lalu kita marah ya. Tetapi ini sudah berlalu, kita masih terus marah loh teman-teman. Kenapa? Karena kita mengambil ini. Karena itu kita yang sudah terbiasa marah pagi, marah siang, sore cenderung marah, besok juga marah-marah gitu ya. Nah kalau orang yang sudah terlatih sering marah, marah itu udah jadi bagian hidupnya, jadi kekuatan. Jadi orang ini kalau ada hal-hal yang besar yang membuat dia marah, saya mau tanya ke teman-teman, dia marah gak? Ada kejadian yang membuat dia marah? Marah gak? Marah. Kalau hal yang menengah,
Yang membuat dia marah. Dia marah juga tidak? Marah ya? Kalau hal kecil saja, sepele. Bagaimana? Marah juga kan? Pertanyaan penting sekarang. Enggak ada objek. Marah juga. Ini loh teman-teman bahayanya loh. Ada objek besar, dia gak marah karena memang dia sudah terbiasa marah, betul. Objek menengah, dia tetap marah. Objeknya sederhana, dia marah. Bahkan teman-teman seorang pemarah, gak ada objek pun dia tetap marah. Tadi pagi pembantunya bacain piring, sore hari lagi masuk ke dapur lagi, dia ingat lagi kan ya, marah-marah lagi, betul tidak? Dia kesini masih ingat lagi. Ya sopirnya, suaminya, anaknya, temennya, betul tidak? Karena apa? Karena dia terbiasa marah. Jadi marah sebetulnya prosesnya di sini teman-teman. Kita marah, tetapi begitu kesadaran sudah muncul, sesungguhnya dia sudah berlalu teman-teman. Kemarahan oke berlalu, tetapi energi, potensi kemarahan itu ternyata tidak hilang. Kemarahannya, potensi itu begitu kesadaran marah lenyap, dia tidak lenyap, dia transmitted to another consciousness. Jadi energi marah itu akan diteruskan ke kesadaran berikutnya. Padahal kesadaran kita, hidup kita hanyalah cuma aliran kesadaran. Ya teman-teman tolong perhatikan dari sini kemari. Ini sebenarnya sudah satu proses pikiran selesai. Lalu akan disambung lagi. Ini saya nyambungnya di sini padahal tidak ya. Ini nyambung terus tidak pernah berhenti. Setelah terjadi rangkaian proses lagi, silih berganti, nyambung lagi, yang ada hidup cuma adalah rangkaian terus. Dan sesungguhnya kita hanya hidup di satu momen, dia sudah padam, satu momen sudah padam. Kita menganggap kalau kita hidup tuh kalau nanti, sekarang hidup, nanti kalau kita sudah game over, baru mati. Padahal setiap saat kita sudah lahir dan mati di satu pikiran. Kita akan menggali sampai ke situ. Ini menarik sekali, betul-betul menarik. Tapi tolong sabar dulu ya, kita akan masuk pelan-pelan ya teman-teman ya. Dan